Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3A1 Teknik Sipil, akan memberikan penjelasan sebuah materi dengan judul Pernikahan dalam Islam, yang beranggotakan Muhammad Aditya Rizky, Fakhranzil Ikram Putragea, Aprilian Dwi Hani, Khairun Triandini, Ahmad Akbar, Muhammad Ramli Daulay, Rizky Andika Prayogi, Muhammad Faridski, dan Muhammad Fikri Siregar. Saya Fakhranzil Ikram Putragea akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah anjuran menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh, menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuaslah karena puasa bisa menjadi tameng baginya." Hadis riwayat Bukhari. Tujuan dari menikah adalah yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar hukum pernikahan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan Rasulnya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Hal ini dapat kita lihat dalam dalil Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Hukum pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan dalam Islam dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi yang melingkupinya. Yang pertama, ada wajib. Menikah hukumnya wajib apabila seorang laki-laki mampu menafkahi calon istrinya, baik secara lahir maupun batin, tetapi dia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka wajib hukumnya menikah. Dikhawatirkan ia akan terjerumus dalam perbuatan perzinaan. Yang kedua, sunnah. Menikah hukumnya sunnah apabila seorang laki-laki mampu menafkahi pasangannya, baik secara lahir maupun batin, tetapi ia masih mampu mengendalikan hawa nafsunya agar terhindar dari perbuatan zina. Yang ketiga, ada makruh. Menikah makruh hukumnya jika seorang laki-laki sudah mampu menafkahi pasangannya, baik secara lahir maupun batin, tetapi ia khawatir akan menyakiti, menyiksa, atau menzolimi pasangannya. Yang keempat, ada mubah. Menikah hukumnya mubah apabila seorang laki-laki mampu menafkahi istrinya atau pasangannya secara lahir, namun dia tidak mampu menafkahinya secara batin. Yang kelima, ada haram. Menikah hukumnya haram jika seorang laki-laki menikahi pasangannya untuk berniat balas dendam, menyakiti, atau menzolimi pasangannya. Atau secara singkatnya, menikah hukumnya haram apabila memiliki niatan yang jelek. Adapun rukun dan syarat pernikahan, yaitu 1. Ada calon suami dengan syarat laki-laki yang sudah berusia dewasa atau 19 tahun, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, dan bukan mahram calon istrinya. Yang kedua, ada calon istri dengan syarat wanita yang sudah cukup umur atau 16 tahun, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketiga, ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Yang keempat, ada 2 orang saksi. Dan yang terakhir adalah ada akad nikah, yakni ucapan ijab qabul. Selanjutnya adalah khitbah. Khitbah adalah proses lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut,
Pihak mempelai laki-laki akan mengutarakan permintaannya untuk mengajak sang mempelai perempuan berumah tangga. Dan syarat sebelum melakukan khitbah adalah 1. Mengetahui dan melihat calon mempelai. 2. Sang calon tidak dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, seseorang lelaki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Perempuan boleh menerima atau menolak orang yang melamarnya. 4. Tidak melamar perempuan yang sedang masa iddah. Perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya memiliki waktu jeda sebelum boleh menikah lagi. Jika masa iddahnya belum selesai, maka laki-laki dilarang melamarnya secara terus terang. Yang terakhir, memilih pasangan sesuai yang diajarkan Rasulullah. Baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya memilih pasangan yang dilihat dari agamanya, kecantikannya, atau ketampanannya, keturunannya, dan hartanya. Ada sebuah dalil yang dikatakan oleh Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya, karena kecantikannya. Utamakanlah karena agamanya, karena niscaya engkau akan beruntung. Carilah calon istri yang memiliki ciri-ciri taat, menyenangkan bila dipandang, menjaga kehormatan diri. Adapun carilah suami dengan ciri-ciri memberi nafkah, tidak meninggalkan sholat, berakhlak baik, tidak dayus. Wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Islam yaitu haram dinikahi karena adanya hubungan darah atau nasab. Yang kedua, yang haram dinikahi karena sesusuan. Yang ketiga, yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Dan yang terakhir, yang haram dinikahi karena mengumpulkan 2 orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Terakhir, hikmah pernikahan, yakni sebagai wadah birahi manusia yang halal, meneguhkan moralitas yang luhur, membangun rumah tangga Islami, memotivasi semangat dalam beribadah, dan melahirkan keturunan atau generasi yang baik. Demikianlah penjelasan materi pernikahan menurut Islam dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.